saraf kejepit. Boleh diceritakan dulu Mbak Indah latar belakang Mbak Indah. Sebenarnya ini Mbak Indah kelihatan masih muda. Saya mau manggilnya Mbak Indah apa Ibu Indah aja nih? Gimana Bu Indah? Mbak aja Bu, biar lebih akrab. Iya. Mbak Indah silahkan boleh diceritakan latar belakangnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kenalkan, nama saya Indah. Saya berlatar belakang seorang tenaga medis di salah satu rumah sakit di daerah Depok dengan satu orang anak. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk men-sharingkan cerita atau kisah saya kepada Bapak Ibu sekalian. Barangkali kisah saya bisa menginspirasi atau bahkan menjadi solusi untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, Bulan. Baik, Mbak Indah kelihatannya segar banget nih. Saya nggak nyangka kalau ternyata Mbak Indah pernah mengalami saraf kejepit nih. Saya penasaran banget gimana sih awal ketika Mbak Indah sempat terkena saraf kejepit itu Mbak Indah. Ya, Bulan. Jadi kejadiannya pada tanggal 4 April 2017. Pada saat itu saya tiba-tiba terjatuh, Bu. Setelah terjatuh berselang 2 jam, kemudian saya tidak bisa menggerakkan sebagian kaki saya, sebelah kiri tepatnya. Dan saya pun merasa kesakitan, bahkan untuk duduk pun itu udah sangat terasa sulit Bulan saat itu. Oh oke Mbak Indah. Jadi ketika Mbak Indah sakit, posisi Mbak Indah sedang berada di mana? Lalu apa yang Mbak Indah lakukan? Karena kan tadi terjatuh ya. Apa yang Mbak Indah lakukan? Ya, waktu itu posisi saya sedang bekerja, Bu. Lagi dinas ya, tiba-tiba jatuh. Iya, Ya, sedang. karena saya udah ngerasa sangat sakit, akhirnya saya langsung berobat ke IGD. Nah, di IGD saya diberikan untuk obat-obat, beberapa obat anti nyeri sama dokter, dan diberikan surat rujukan untuk ke spesialis saraf. Dokter bilang, kalau memang besok tidak ada perubahan, saya harus kontrol ke dokter saraf Bulan. Oh oke. Jadi keadaannya apakah membaik Mbak Indah dengan obat-obatan tadi sempat ke UGD? Bagaimana? Apakah terjadi perbaikan dengan obat-obatan yang diberikan? Ya, keadaan tidak membaik Bulan saat itu. Justru saya semakin terasa nyeri, untuk bergerak pun sudah semakin sulit saat itu. Akhirnya esok harinya saya memutuskan untuk kontrol ke dokter sarafnya, dan dokter menganjurkan untuk saya melakukan rawat inap karena Hmm. kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk rawat jalan saat itu. Oh, jadi berapa lama Mbak Indah dirawat inap dan pengobatan serta pemeriksaan apa yang dilakukan pada saat selama Mbak Indah dirawat? Kalau boleh tahu dirawat inapnya berarti di tempat Mbak Indah bekerja atau bagaimana? Ya, waktu itu saya dirawatnya langsung di tempat saya bekerja Bulan. Ya, kurang lebih sekitar 1 bulan. Kalau mengingat kondisi itu rasanya sangat berat buat saya ya Bu. Kenapa? Saya dirawat inap kurang lebih 1 bulan, hampir 1 bulan, 3 minggu lebih, 4 minggu kurang. Oh, oke. 1 bulan saya dirawat inap. Kondisi saya saat itu semakin drop. Bahkan ibaratnya saya seperti mayat hidup ya Bu saat itu. Untuk menggerakkan kaki ke kanan ataupun ke kiri saya sudah sulit. Kondisinya saya semakin nyeri. Bahkan saya merasa untuk duduk pun saya sudah nggak kuat saat itu Bu Ulan. Oh, oke. Ya, eh, akhirnya dokter memberikan begitu banyak obat-obatan saat itu Bu. Eh, Waktu itu kondisinya saya sudah tidak mampu untuk duduk. Ini Akhirnya saya dilakukan fisioterapi, itu pun dengan membawa tempat tidurnya Bulan ke ruang fisioterapi. jadi itu dalam keadaan Mbak Indah masih posisi rawat inap yang tadi ya? Iya, betul. Jadi saya dirawat inap selama 1 bulan, kondisinya semakin memburuk. Di usia saya pada umur 27 tahun, tepatnya waktu itu, Gitu sekali. saya hanya terbaring, tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri. Itu pun harus untuk duduk ataupun berbaring saja pun saya harus dibantu sama suami saya Bulan. Saya untuk buang air pun saya hanya di tempat tidur saat itu. Saya menggunakan pampers, saya tidak bisa turun.
ketika suami saya pulang pun saya harus menahan, karena pampers saya sudah penuh, saya harus menahan pipis untuk menggeser pantat atau bahkan turun tempat tidur pun saya udah nggak mampu saat itu bulan. Dokter memberikan begitu banyak obat, baik yang minum, suntik, atau bahkan mohon maaf saya sebutkan, bahkan melalui dubur pun dimasukkan. Karena saat itu kondisi memang sangat nyeri Bu Ulan. Jadi saya ikut merasakan bagaimana untuk kanan kiri aja Mbak Indah perlu bantuan suami ya Mbak Indah ya tadi. Betul Bu. Oke, saya sampai speechless untuk ini. Nah, pada saat 1 bulan di perawatan, keadaan apakah membaik dan apakah sudah ditegakkan diagnosa? Maksudnya sudah dokter mengatakan ini adalah penyakit HNP atau saraf kejepit dan apakah terjadi perbaikan Mbak Indah selama 1 bulan perawatan itu? Ya, selama 1 bulan kondisinya tidak banyak perubahan saat itu Bu Ulan. Karena kondisinya juga saya masih belum bisa duduk. Saat itu saya duduk hanya sekitar 2 menit, 15 menit, 10 menit itu butuh perjuangan yang luar biasa. Sampai dokternya pun, ayo semangat, pasti bisa gitu. Tapi rasanya itu rasa sangat nyeri sekali Bu. Saat itu kondisinya jadi terbawa deh. Mohon maaf ya Ibu. Apa Mbak Indah? Jadi saat itu memang kondisinya sudah terlalu lama dan diagnosa dokter sementara HNP, bahkan mengarah ke MS Bu, multiple sclerosis, jadi sejenis autoimun di saraf. Itu diagnosa bayangan saat itu. Jadi masih belum ditegakkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Iya, belum. Jadi saat itu saya hanya rongsen dan hasilnya mengarah ke HNP. Tapi dokter pun sendiri, kenapa kalau HNP sampai sesakit ini gitu kan? Sampai saya pun bisa dibilang kan nggak bisa menduduk sama sekali, nggak bisa bahkan jangankan untuk berjalan, duduk pun saya saat itu nggak sanggup bulan. Akhirnya dokter menyarankan karena posisinya saat itu saya sudah terlalu lama ya Bu di ruang rawat inap, hampir 1 bulan dan semuanya juga sudah over limit saat itu. Dan dokter juga membutuhkan diagnosa penegak, pemeriksaan lanjutan saat itu. Akhirnya setelah 1 bulan itu saya dipulangkan bulan dari rumah sakit. Tapi Dalam kondisi saya saat itu belum bisa berjalan, masih di kursi roda bulan. Mohon maaf, kenapa dipulangkan dalam 1 bulan? Tapi maksudnya mohon maaf dipulangkan, tetapi belum ada perbaikan. Kenapa itu, Mbak Indah? Iya, karena kan dokter menyarankan nantinya akan ada operasi kalau memang tidak ada perbaikan dan akan dilakukan diagnosa tambahan atau diagnosa yang pasti pada saat itu. Dan kebetulan juga kan limitnya sudah melebihi bulan saat itu kondisinya. Kondisi pada saat Mbak Indah di rumah sakit ya, untuk duduk aja sebenarnya tadi Mbak Indah cerita eh, tidak bisa. Ini udah lumayan berarti apa gimana Mbak Indah? Ya. Jadi ini kondisi setelah saya dipulangkan dari rumah sakit, saya hanya bisa duduk di kursi roda meskipun nggak begitu lama ya Bu. Itu waktu saya mau setelah pemeriksaan MRI waktu itu. Karena dokter kan menyarankan setelah saya pulang dari rawat inap dilakukan pemeriksaan MRI agar nantinya terlihat lebih jelas apakah itu HNP ataupun autoimun saraf tadi. Oh, oke. Ini banyak istilah medis ya teman-teman ya. Tadi HNP atau saraf kejepit, sekarang ada autoimun dan ada MRI. Boleh dijelaskan Mbak Indah, apa itu autoimun, MRI gitu, biar kita nih paham gitu. Sebenarnya penyakitnya apa, nanti prosesnya seperti apa penyembuhannya. Ya, kalau MRI itu pemeriksaan bulan yang seperti rongsen, dia prosesnya, tapi kita akan mendapatkan hasil yang lebih mendetail. Jadi kita lebih tahu penyebabnya. Di bagian mana tubuh kita yang menyebabkan masalah atau yang bersumbernya itu dari mana. Karena kalau rongsen aja belum bisa terlihat, kalau MRI itu sudah jelas terlihat lebih detailnya itu sudah terlihat jelas bulan.
Hmm. Kalau HNP itu sendiri dia bahasa umumnya seperti saraf kejepit bulan. Nah, di situ Ini hasil em, MRI-nya ya. ya, betul. Itu hasil MRI bulan. Jadi saat saya kontrol lagi ke dokter setelah pulang rawat inap, saya kan dianjurkan untuk MRI bulan. Ini Saya menggambarkan bawa, Mbak Indah MRI-nya untuk orang awam mungkin hanya dokter yang bisa baca ya. Ini menggambarkan apa nih? iya. Jadi di situ terlihat bulan posisinya penyebab kenapa saya sampai nggak bisa berjalan, kenapa saya sampai nyeri, bahkan obat-obatan sudah begitu banyak ya dokternya memberikan. Ternyata di lumbal 4 atau 5 atau kita kan punya susunan saraf ya bulan, susunan tulang. Nah, tulang belakang itu ada ruas-ruas urutannya. Nah, lumbal saya yang keempat dan kelima itu menjepit si bantalan tulang itu. Nah, bantalan tulang itunya pecah, itu harus selnya ada yang keluar dan menekan ke akar saraf kaki. Itu yang menyebabkan saya nggak bisa berjalan, bahkan duduk pun nggak bisa saat itu bulan. Oke. Jadi dari hasil MRI itulah yang akhirnya mendetail ya Mbak Indah ya. Ya, betul. Selain ini selama 1 bulan perawatan dan tadi kalau saya Mbak Indah belum terjadi perubahan yang sangat signifikan, ada nggak cara ikhtiar lain Mbak Indah selain medis, lalu Mbak Indah mencoba ikhtiar lain yang non medis? Iya, ada bulan. Jadi saat itu kondisinya kan saya setelah membaca hasil MRI itu dokter melihat hasilnya, oh ini HNP lumbal 4 dan 5 sudah menekan akar saraf kaki. Dokter menganjurkan untuk saya melakukan operasi, tapi sayanya menolak. Saya bilang dokter saya nggak mau operasi dok, gitu. Lantas kalau kamu nggak mau operasi, mau bagaimana? Kamu masih muda, kamu juga harus bisa berjalan lagi, bisa normal. Saya akan coba pertimbangkan dokter. Nah, di situ saya dan suami mengulur-ulur waktu bulan. Oh, karena dokter tadi tetap menyarankan operasi. Ya, betul. Alasannya Dokter, nggak mau operasi kenapa tuh Mbak Indah? saya takut bulan karena kita tahu ya, kemungkinan operasi itu kan pasti 50-50. Oh, baik. Pasti akan ada resikonya. Sebenarnya setelah operasi pun dokter katakan hanya 50-50 untuk kesembuhan gitu. Ya, jadi dokter suami sempat bilang kan kalau memang seandainya kita lakukan tindakan dok, bagaimana? Iya paling nanti akan bertahan sekitar 8 tahun, kalaupun 5 atau 8 tahun lah kata dokter untuk menghilangkan nyerinya. Nanti di situ kesempatan untuk bisa punya anak lagi, bisa sehat lagi, dokter bilang seperti itu. Terus kalau misalkan pun nanti nggak berhasil gimana dok? Ya pasti akan tambah nyeri, akan tambah sakit. Dokter bilang seperti itu bulan. Makanya saya dan suami enggak takut gitu kan. Akhirnya kami mengulur waktu dengan kami melakukan tindakan medis yang lain. Saat itu pun saya melakukan laser bulan, Oh, tindakan laser di rumah sakit lain. Karena saat itu biayanya ternyata mahal untuk 1 kali laser dan butuhkan berapa kali laser memang untuk itu dibutuhkannya sampai sembuh bulan, sampai memang ada perbaikan. baik. Jadi saya harus laser di rumah sakit lain. Kebetulan di rumah sakit saya kan tidak ada untuk laser ya. Saya di terapi laser di sana, saya tanya untuk biayanya berapa. Saat itu sekitar tahun itu sekitar 250 sampai 300 bulan. Untuk 1 kali laser. Iya, itu belum termasuk dokter. Baik sekitar mungkin 600-an mungkin. Iya, karena kan dokternya dokter spesialis ya saat itu ya. Di laser per berapa kali Mbak Indah? Dan seminggu 2 kali saat itu. Wow, luar biasa. Berarti 1 minggu sekitar 1.200.000. Iya, belum lagi saya kan juga harus aku puntur juga bulan. Aku puntur juga gitu kan. Nah, ketika saya tahu harga laser segitu, rasanya saat itu sangat berat untuk saya bulan. Karena kondisi bukan semakin membaik, tapi justru semakin memburuk. Keadaan finansial saya pun sudah goyang. Usaha suami saat itu harus terhenti karena harus mengurus saya.
memberikan perawatan yang terbaik untuk saya. Bahkan tabungan kami pun habis. Tabungan kami pun habis hanya untuk berobat saya, Bu. Akhirnya suami memutuskan kita pakai BPJS. Nah, di situ perjuangan juga masih terus dilakukan suami saya. Laser bisa pakai BPJS ya Mbak Indah? Ya, saat itu kami urus. Bisa, tapi menggunakan kuota saat itu, Bu. Nah, untuk dapat kuota itu, suami juga harus perjuangan tengah malam, jam setengah 3 pagi, dia harus sudah ambil nomor antrian. Jam 3 pagi harus buru-buru ke rumah sakit untuk ambil nomor antrian. Dan itu kalau Saya, ini saya lakukan itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Lama-lama saya juga capek ya, Bu. Suami juga akhirnya lelah kan. Kami berada di titik yang benar-benar sangat drop saat itu. Tapi kami harus berjuang. Saya masih muda, saya kuat bisa melewati semua ini. Akhirnya setelah di laser berjalan sekitar 4 bulan, saya melakukan ikhtiar lain, Bu Ulan. Saat itu kami keluar kota, baik. kami alternatif, kami dipijat seperti itu. Tujuannya biar sarafnya katanya agak lemas. Tapi kan tidak mungkin, biayanya juga untuk akomodasi ke sana saja sudah besar ya, Bu. Saya tinggal di Jawa Barat dan saya harus terapi di Jawa Tengah. Kondisi semakin bisa dikatakan minus saat itu, bulan. Untuk terapi per berapa seminggu sekali atau gimana? Kalau yang di luar kota itu, selama saya di sana seminggu itu kami bisa datang 3 kali, bulan. Seminggu 3 kali, berarti Mbak Indah stay di Jawa Tengah. Iya, betul. Karena saya kan juga harus mengejar jatah cuti saya kan sudah mulai habis saat itu. Dari pihak rumah sakit memberikan saya cuti untuk sakit selama 3 bulan. Nah, kondisinya sudah mau masuk kerja dan saya juga belum bisa normal, masih berjalan, masih diseret saat itu, bulan. Waduh, berarti sebenarnya usahanya maksimal banget nih untuk Mbak Indah. Selain terapi medis, pengobatan medis maksud saya, juga Mbak Indah tadi laser, lalu akupuntur, fisioterapi, semuanya sudah dilakukan ya. Betul, bulan. Gimana Mbak Indah? Dari semua terapi itu, hasilnya? Hasilnya saat itu saya sedikit sudah bisa mulai berjalan meskipun 1 langkah, 2 langkah. Tapi posisinya saya masih terseret-seret, bulan, harus menyeret dengan 1 kaki sebelah kiri ya. Karena kan saya yang sakit di kaki, saraf kaki sebelah kiri. Saya jalan dengan masih diseret jalannya saat itu. Lalu ada ikhtiar lain Mbak Indah selain itu semua? Iya, ada, bulan. Jadi posisinya setelah sekitar 3 bulan sudah berlalu, bulan keempat saya sudah harus masuk kerja. Saat itu kondisi saya belum stabil, saya masih kerja dengan penuh keterbatasan. Alhamdulillahnya pihak kantor, pihak rumah sakit saya memberikan kelonggaran, memberikan keringanan, saya bisa bekerja dengan alat bantu saat itu, bulan. Saya dibantu dengan korset, saya pakai korset mulai dari yang pinggang saja, sampai dinaikkan lagi korsetnya sampai yang harus tegak, seperti robot di sini. Saya duduk, sholat aja sambil duduk, bulan, saat itu. Saya bekerja dengan keterbatasan. Nah, Pihak rumah sakit masih mengizinkan Mbak Indah tetap bekerja ya. iya, Dengan alhamdulillah. berapa lama berarti cuti sakit tadi? 3 bulan. Iya, 3 bulan, bulan kondisinya saya cuti sakit. Nah, saya sudah mulai bekerja hari bulan keempat, bulan kelima. Setelah beberapa bulan, ternyata surat izin kerja saya habis, Bu. Oke, baik. Iya, saya pada waktu itu bulan puasa ya, saya harus mengurus surat izin saya. Saya datang dengan siang-siang waktu itu dengan kaki yang masih diseret-seret. Saya ke Dinas Kesehatan Wali Kota. Saat itu saya bertemu dengan Bu Insum. Beliau adalah orang yang mengurus perizinan di farmasi. Beliau hanya bertanya kabar saya.
Bagaimana kabarnya dia gitu. Saya hanya bilang, baik Bu, cuman kurang sehat, saya bilang gitu. Saya bercerita sedikit, beliau bilang, kenapa? Iya, saya saraf kejepit. Tanpa beliau banyak bertanya, selanjutnya beliau masuk ke ruangan dan beliau berikan saya, bentuknya kecil bulan, dia warnanya hijau, terus seperti lempengan kaca. Nah, saya mikir, apa ya, si ibu ngambil apa ya, saya mikir gitu kan. Itu maaf saya potong, posisi Mbak Indah masih dalam keadaan kurang fit atau gimana? Tapi Belum. Ya, saya belum fit, Bu. Saya masih ke sana itu masih pakai korset dan kaki saya masih terseret. Saat itu kan saya belum bisa lepas korset. Saya memang harus tegakkan duduknya. Ya, terus Bu Insem hanya memberikan, pakai aja deh gitu. Apa nih Bu? Saya bilang gitu kan. Pakai aja, Bismillah, namanya ikhtiar. Nanti dipakai buat minum ya, katanya gitu kan. Oh, minumnya dari sini ya Bu, saya bilang gitu kan. Iya, kata Bu Insum gitu. Dalam hati nih, kok bisa ya kayak gini? Terus caranya gimana? Apa manfaatnya di tubuh? Cara kerjanya apa gitu kan? Saya kan banyak bertanya. Mbak Indah berlatar belakang tenaga kesehatan gitu ya, tiba-tiba Iya, dikasih betul. eh, lempengan bulat kaca ini apa gitu ya, gimana Iya, saat Mbak Indah? betul bulan. Saya jadi saat itu cuman terima, oh ya udah dimasukkan di kotak. Saya tanya, ini buat apa Bu? Diminum ya Dek, nanti sampai rumah minumnya dari sini. Oh iya, saya nggak mau menolak niat baik beliau, saya mengiyakan. Hmm, Terus saya pulang sampai rumah, saya di jalan belum cerita sama suami, saya cerita setelah di rumah. oke. Tadi ini saya dapat ini dari yang ngurus Pavi gitu kan, yang ngurus perizinan. Apa ini kayak kaca, katanya suruh dimasukin aja ke botol minum. Oh, kata gitu. Terus tapi sih nggak tahu ya fungsinya gimana, kata saya bilang gitu kan. Terus akhirnya kata suami, ya sudah, Bismillah, ikhtiar aja, barangkali memang jalan kesembuhan dari Allah gitu kan. Oh ya udah, Ya, ternyata suami responnya beda. beda dengan saya, suami welcome. Akhirnya ya sudah, dari situ saya mulai Bismillah pakai produk Biomini itu, saya masukkan ke dalam botol, saya minum seperti ini bulan, saya kocok-kocok, airnya seperti ini saya minum. Nah, dari situ saya mulai terasa, kok bisa ya, tapi ya udah Bismillah aja, saya bilang gitu, saya Saya minum. ya, Mbak Indah percaya aja gitu, karena Ya, beliau menyarankan gitu. iya, saya percaya aja waktu itu. Saya Bismillah, namanya ikhtiar. Barangkali Allah berkehendak, saya bisa sehat. Saya pakai Biomini. Selama kurang lebih 1 bulan, Bu, saya coba itu Biomini. Oke, gimana rasanya? Ada biasa aja atau ada perubahan atau bagaimana nih? Saya waktu pakai Biomini itu alhamdulillah banget. Selama 1 bulan itu saya merasakan di badan tuh enteng, yang lebih segar. Tadinya kan saya itu bukan tipe orang yang berkeringat ya Bu ya. Nah, di situ saya lebih sering berkeringat. Di badan itu kayaknya cepet banget gerah gitu kan. Ada detoksifikasi mungkin. Iya, terus saya sering pipis karena kan saya juga konsumsi obat-obatan kan banyak ya bulan. Saya pipis terus. Nah, di situ saya penasaran, kok ada pengaruhnya ya? Saya bilang gitu. Kok di badan terasa beda ya? Dari situ saya mulai kepo-kepo bulan. Saya kepo-kepo sama Bu Insum. Saya cari tahu itu produknya apa sih gitu kan. Saya pelajarin lebih banyak tentang Bioglas, Biomini ini. Itu berapa lama sih Mbak Indah dari sejak dipinjamkan atau gimana itu? Berapa lama merasakan efeknya? Dan Saya waktu itu sekitar 1 bulan. satu bulan pakai Ya, cuma dikocok-kocok aja. ya. Jadi saya masukin ke dalam botol seperti ini, terus saya putar seperti ini setiap mau minum. Nanti 30 kali putaran biasanya saya. Nanti langsung baru saya minum. Itu aja sih waktu awal saya pakai, Bu. Dengan berefek tadi hanya pakai biomini. Iya, saat itu saya pakai Biomini aja. Nah, karena saya penasaran kan, Bu, kok ada perubahan di badan saya ya, saya bilang gitu. Akhirnya
Bismillahirrahmanirrahim, saya niatkan ikhtiar dengan satu paket karena saya tanya Bu Insum, harga saat itu berapa Bu? Saya bilang, waktu itu harganya 3,4. Nah, di situ saya merasa, ya Allah, mahal banget ya, saya bilang gitu. Kondisinya saya memang nggak ada saat itu untuk beli cash. Tapi saya butuh, saya bilang gitu. Saya memberanikan diri. Bu Insum, boleh nggak saya cicil barangnya supaya saya bisa terapi? Untungnya beliau bilang boleh gitu. Alhamdulillah. Akhirnya saya bilang, ya udah Bu, saya niatkan untuk beli satu produk. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya. Rasanya berat kalau saya waktu itu beli cash Bu, dengan kondisi finansial saya yang berada di bilang minus. Suami saya usahanya harus terpuruk, tapi saya harus tetap berjuang. Itu di situ rasanya terasa berat banget buat saya. Dengan harga 4 tadi ya, Mbak? Iya, dengan harga 3,4. Akhirnya karena sudah dibolehkan dengan Bu Insum, saya kumpulkan uang sedikit-sedikit seperti itu. Akhirnya pada bulan November 2018, alhamdulillah saya punya satu paket produknya bulan. Apa Saya aja? punya satu paket produk, saya ambil Bioglas seperti ini, 13 diamond, Magic Stick, ya. sama kalung, dan biomininya. Oke. Saya ambil satu paket lengkap saat itu. Bagaimana terapinya, Mbak Indah? Ya, terapinya saya lakukan terapi itu sambil bekerja ya bulan ya. Saya saat bekerja itu bioglasnya saya masukkan ke dalam senter, saya Jadi, selipkan di celana, saya ikat pakai belt, saya beli beltnya, saya ikat, terus saya sambil duduk, sambil berjalan pelan-pelan, saya terus terapi, saya center. Nah, kalau malam bulan, saya tidur ini, saya tempel di pinggang, sambil saya ikat, saya tindihin tidur saat itu. Saya tidak pernah lepas dari ini, ya untuk bioglas. Tambah, itu kalau malam. Nah, kalau siang, ini saya alirkan dengan air, kurang lebih 30 kali putaran. 30 kali putaran. Ya, dialirkan, jadi dipindahkan seperti itu, Bu. Seperti apa? Boleh gimana tuh? Biar kita teman-teman tahu nih, Nih, cara terapi yang tepat bioglas untuk HNP atau saraf kejepit. ya. Jadi kalau pagi itu, dulu saya kan belum punya galon yang khusus untuk bioglas. Saya masih menyuling awalnya. Saya suling, eh, Alihkan. ya maaf, saya alirkan dari satu botol A ke botol B. Saya Ya. alirkan sebanyak 30 kali bulan. Jadi botol satu, botol 2 gitu. Iya, saya Eh, taruh bioglasnya di corong, nah saya alirkan sebanyak 30 kali. Saya minum, nah karena kondisinya saat itu saya masih manual, lama-lama saya kan juga butuh waktu. Saya pakai galon, saya masukkan ke dalam galon, dialirkan. Nah, di situ semua minum, satu keluarga saya dari situ. minum air Nah, bioglas ya. iya betul, sampai saya taruh di dalam kulkas pun air bioglas bulan. Jadi kalau pagi masuk ke untuk fungsinya untuk minum, kalau malam ini karena saya masih punyanya satu saat itu ya, jadi malam ini langsung saya taruh di pinggang, saya ikat, nggak pernah saya lepas si bioglasnya. Kalau kerja saya center, saya duduk sambil di center, dan kalungnya saya nggak pernah lepas ini Bu. Saya Oh, pakai, saya lepas tuh saat mandi aja, tidur tetap saya pakai, nggak pernah ketinggalan. Dan satu lagi, saya pakai magic stick. Ini selalu ada di kantong saya bulan. Nggak pernah namanya ketinggalan. Selalu. Jadi kalau udah ngerasain nyeri ya, saya rolling di bagian yang nyeri. Kalau orang-orang kan buat kecantikan. Kalau saya enggak, saya enggak pakai buat kecantikan. Saya pakai buat pinggang, terus kaki gitu kan. Selalu saya ready ini di tas. Alhamdulillah, Allah maha baik, Allah maha berkehendak. Saya pada bulan November mulai terapi dengan bioglas, dan Maret 2019 saat itu saya kembali ke dokter dan dokter menyatakan 50% sudah membaik. Di situ saya
Ya Allah, alhamdulillah saya bilang terapi saya berhasil. Sampai dokter tanya, pakai apa? Emang udah nggak sakit? Dokter bilang gitu. Ah, Enggak dok, saya terapi sendiri. Saya pakai bioglas. Oh, pakai bioglas. Terapinya rutin. Rutin dokter, saya bilang. gimana tuh Mbak Indah? Karena kan bioglas untuk masuk ke tenaga medis challenging sekali ya, tidak mudah gitu untuk apa sih gitu. Apalagi Mbak Indah nih bekerja di rumah sakit, terus Mbak Indah bawa-bawa produk-produk MCI dan Mbak Indah juga mengenalkan ke dokter. Bagaimana penerimaan mereka dan tanggapannya terhadap terapi yang Mbak Indah lakukan dan ternyata ada perubahan gitu. Iya, alhamdulillahnya dokter saya menerima. Dokter hanya waktu pertama dengar saya pakai terapi apa, saya bilang bioglas dok. Ya udahlah, Bismillah gitu kan. Barangkali jadi jalan kesembuhan. Yang penting kamu kan kerja nih medis, paham katanya gitu kan. Secara logika itu masuk kata dokternya gitu kan. Secara logika masuk dan tidak melanggar etika kita beragama, silahkan. Alhamdulillah bulan saya di situ senang banget, dokter saya pun baik yang mendukung 100% kesembuhan saya maupun ikhtiar baik medis ataupun non medis itu saya lakukan. Alhamdulillah beliau welcome. Jadi tadi terapinya udah semua apa tadi Mbak Indah di rolling gitu ya? Betul, di rolling di Oh, bagian yang nyeri ya, boleh terus di center. boleh diulang nggak cara mengalirkannya nih? Karena sebenarnya banyak yang apa sih? Gimana sih cara pakai biogas tuh ada berapa macam sih? Harus apa Oh aja gitu ya? iya, Hmm, kalau saya cari tahu kemarin waktu awal beli produknya, ternyata bioglas itu bisa dipakai satu, dia bisa ditempel saja. Akhirnya saya tidur, iya, tetap ditempel di bagian yang nyeri. Nah, ditempel saja di bagian yang nyeri. Sampai saya ikat kan saat itu kalau tidur biar tidak jatuh, ditempel. Saya lakukan ditempel bulan. Terus yang kedua, saya cari tahu, oh ternyata bisa di center. Saya beli senternya. Saya center itu setiap saya kerja. Bahkan udah saya ikat di tengah celana ya, di pinggang gitu di belakang. Jadi saya duduk, saya jalan tuh nggak akan jatuh. Kalau senternya habis, saya cas, saya tempel lagi bioglasnya. Terus yang ketiga bilang di situ diinfokan dialirkan gitu kan bulan. Nah, dialirkan itu yang tadinya saya bingung ini dialirkan gimana ya? Saya bilang, saya cari tahu. Oh, jadi dialirkan. Saya siapin satu teko dengan corongnya. Saya masukkan bioglasnya, saya tuang airnya. Saya tuang airnya dari kiri ke kanan itu sebanyak 30 kali. Nah, sudah selesai eh, si bioglasnya, airnya ini yang sudah jadi. Kan sudah selesai nih satu. Pindah lagi bioglasnya ke sebelah sini. Dituang lagi. Itu kita lakukan prosesnya sebanyak 30 kali bulan. Jadi semua saya lakukan semaksimal mungkin. selain terapi, jadi Mbak Indah masih terapi medis selama selama terapi bioglas juga masih menggunakan obat-obatan atau Ya, diberhentikan sama sekali obat-obatannya? ya, jadi saya saat itu pada bulan November itu saya tetap bulan, semua berjalan berdampingan. Saya tetap minum obat, saya tetap fisioterapi meskipun seminggu 2 kali gitu kan. Tapi saya untuk alternatif sudah saya stop, laser sudah saya stop karena semua butuh waktu yang lumayan panjang, menyita waktu untuk saya. Udah sedang bekerja, sudah bekerja ya Bu. Jadi saya butuh untuk bekerja juga, untuk terapi kesehatan itu sulit kalau semua harus saya lakukan. Akhirnya saya fokus dengan MCI, dengan produk-produk bioglas ini. Nah, di situ saya lakukan semaksimal mungkin. Dan Masya Allah, Allah Maha berkehendak, dokter menyatakan saya, kalau tidak ada keluhan lagi, kita bisa batalkan operasinya. Saya bersyukur banget bulan. Akhirnya saya bisa tidak harus operasi saat itu. Dan Masya Allah, Allah juga maha baik. Yang tadinya saya harus minum obat sehari 9 tablet, itu dosis saya menurun dari 9 ke 8.
8 ke 7, 7 ke 5, 5 ke 4, bahkan sampai sekarang alhamdulillah saya nggak minum obat bulan Sama sekali tidak minum obat. sama sekali. Sudah berapa lama tuh Mbak Indah dari semenjak eh, terapi dan sekarang sudah tidak minum obat sama sekali? Sudah hampir 2 tahun ini bulan Berarti saya lepas. Semenjak saya sudah bisa maksimal dengan produk ini, saya maksimalkan betul-betul. Alhamdulillah dosis obat menurun, menurun, menurun. Yang tadinya 9 itu sudah nggak minum sama sekali. Dan kalau kita minum obat nyeri itu kan pasti akan ada efeknya ya Bu ya. Ke lambung kan, otomatis lambung saya jadi perih, obat lagi nyeri. ke lambung, ke hati, ke ginjal sebenarnya seperti itu ya Mbak. Iya betul, karena efek obatnya lari ke lambung saat itu. Lambung saya juga semakin parah kan ya, saya harus minum obat-obat lambung. Nah, yang anehnya lagi, Masya Allah, Allah itu maha berkehendak ya. Lambung saya sudah sembuh bulan, sekarang saya nggak minum obat-obat lambung. Oh, Setelah di situ saya juga rutin minum glukola. Yang glukola itu saya rutin minum pagi, malam kayak gitu. Saya cari tahu produk glukola itu apa, saya bilang gitu. Ternyata di dalam glukola itu ada zat yang namanya glutathione. Nah, ternyata glutathione itu memperbaiki sel-sel saya yang rusak, yang tadinya sudah pecah, yang tadinya sudah sakit. Alhamdulillahnya saat dites sama dokter, dipencet, diketok gitu sama dokter, direspon sarafnya, semua sudah jauh lebih baik bulan. alhamdulillah. Apa ada setelah terjadi tadi jauh lebih baik, apakah dokter masih menyarankan pemeriksaan lebih detail lagi yang menggunakan MRI tadi atau ya udah cukup sampai di sini atau bagaimana Mbak Indah? Ya, alhamdulillahnya saat dokter menyatakan membaik, saya tanya sama dokter, dokter perlu pemeriksaan MRI ulang kah? Saya bilang gitu kan. Terus dokter bilang nggak perlu, yang penting kondisi kamu sudah membaik. Secara kasat mata pun sudah terlihat perbedaannya. Ketika dulu kamu mau duduk aja udah susah, jalan susah. Sekarang kamu udah bisa lebih jauh lebih sehat, itu sudah terlihat hasilnya, itu sudah luar biasa. Perjuangan masa-masa itu tuh sudah terlewati, kamu tuh sudah bisa, kamu sudah sembuh gitu. Yang penting tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, kata dokternya gitu. Jadi saya nggak perlu MRI nih dong, Dulu nggak ya. usah, karena kan kondisinya MRI juga lumayan mahal ya bulan ya. Jadi ya udah, kita lihat perkembangannya secara fisik, secara kasat mata itu sudah berubah, nggak masalah, kata dokternya seperti itu Bu. Alhamdulillah ya, saya senang banget dengar. Jadi lebih tepatnya tetap berdampingan tadi ya Mbak Indah ya, Ya, berdampingan. Lama kelamaan sama sekali sekarang sudah tidak konsumsi obat nyeri lagi atau obat tidak, lagi. alhamdulillah tidak bulan. Kapan Mbak Indah terakhir mesti balik ke dokter? Atau sama sekali sekarang udah bye-bye gitu? Itu dia bulan. Oh, eh Kan waktu awal setahun pertama saya masih rutin tuh, masih berapa bulan sekali dokter kasih obat gitu kan, meskipun obatnya sudah menurun, kontrol ya kalau ada keluhan, iya gitu saya. Nah sekarang saya kontrolnya paling saya hello sama dokter via WA Bu. Saya dari, bilang, dari kemarin sampai sempat ketemu sama beliau, bilang dinas malam, iya saya udah dinas malam dok, udah sehat beneran, udah dokter saya udah sehat gitu kan, udah nggak sakit, enggak dok, udah saya udah sehat, saya bilang gitu. Dokternya cuma angkat jempol dan bilang hebat hebat hebat, kata dokter gitu. memang pekerjaan Mbak Indah sebagai tenaga medis sangat membutuhkan fisik ya, fisik yang Betul. kuat ya. Nah ini juga nih dari teman-teman, alhamdulillah selain minum air biogas secara rutin, saya selalu konsumsi glukola sakura setiap malam. Mas sudah nggak pernah kambuh. Ternyata eh, banyak banget testimoni, maksudnya apa? Banyak orang yang merasakan manfaat dari produk-produk MCI ya. Iya alhamdulillah bulan. Banyak teman-teman juga yang
memakai produk-produk MCI. Nah, alhamdulillah saya senang banget nih dengernya. Rasanya udah nggak sabar untuk share, untuk bercerita tentang kisah Mbak Indah, cerita memakai produk MCI. Sayang sekali ya kalau sebenarnya banyak orang di luar sana yang membutuhkan terapi produk MCI. Yang banyak yang mengalami masalah yang sama, HNP atau saraf kejepit itu sebenarnya sering lah kita dengar. Nah teman-teman, kita boleh share link ini, ajak teman-teman yang lainnya untuk mendengarkan kisah inspirasi dari Mbak Indah. Oke, baik Mbak Indah, untuk menutup sesi ini, saya mohon kesediaan Mbak Indah untuk memberikan pesan buat kita-kita semua agar selalu sehat nih menggunakan produk-produk MCI. Gimana Mbak Indah? Iya, baik Bulan, terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman, Bapak, Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, kesehatan itu mahal, tapi sakit itu jauh lebih mahal. Ketika kita sakit, semua tidak ternilai harganya. Sebab itu, jaga kesehatan kita. Bagi yang sudah punya produk, manfaatkan betul-betul produknya semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jangan hanya disimpan. Kalau kita sudah punya produk, kita cari tahu manfaatnya. Sakit ini kita coba, sakit ini kita coba. Kita manfaatkan semaksimal mungkin agar hasilnya pun jauh lebih maksimal. Jangan hanya disimpan di dalam lemari ataupun di kulkas. Nanti yang sehat lemarinya. Soal kulkasnya ya. Iya. Nah, untuk teman-teman yang memang sedang sakit ataupun pernah ditawarkan sama tetangga, teman, saudara dengan produk kesehatan ini, dengan paket Bioglas ini, jangan langsung menolak. Coba lihat niat baik teman kita, niat baik tetangga kita, saudara kita, barangkali mereka jalan ikhtiar kita untuk bisa lebih sehat, bisa lebih baik, baik dari segi kesehatan atau bahkan segi finansial. Karena itu saya merasakan sendiri. Sekian dari saya Bulan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk suamiku yang selalu mendampingi dengan penuh kesabaran. Dan terima kasih untuk MCI yang sudah punya produk sebagus ini. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat mengharukan sekali ya teman-teman.